yang sedang mencari ilmu, mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sebelum dilanjutkan, kita nyanyi dulu lagu nasional, yaitu Halo Halo Bandung. Baiklah, untuk sekarang ibu yang akan memimpin sendiri. Silakan untuk berdiri. Terus yang kedua, peserta didik dapat memahami hikmah melaksanakan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Walaupun nanti pembahasannya itu di akhir. Kenapa kok disebut nomor 2?
Udah selesai menyimaknya? Apa yang tadi dijelaskan, kalian sudah paham? Sudah paham? Ada yang mau bertanya tidak? Ada yang mau bertanya tidak? Coba, yang tadi dijelaskan itu mengenai macam-macam sujud. Ada berapa macam sujud? 3. Ada 3. 1. Yang kedua, sujud sahwi. Yang ketiga, sujud tilawah. Ada tidak perbedaan antara sujud sahwi, sujud syukur dengan sujud tilawah? Coba, siapa yang bisa? Silakan, Lisa. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau Sekarang siap untuk dikelompokkan? Siap. Masuk ke kelompoknya masing-masing. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pembelajaran yang sudah kita pelajari, tapi sekarang untuk pelajaran yang akan kita bahas mengenai macam-macam daripada sujud. Nah, sebelum daripada materi baru, Ibu akan bertanya, mungkin kalian ada yang pernah membaca materi sujud? Ya? Coba, siapa diantaranya yang tahu ada berapa macam daripada sujud? Silakan. Sujud ada 3. 1. Sujud sawi. Yang kedua. Sujud syukur. Terus yang Sujud ketiga. tilawah. Sujud tilawah. Kemudian di dalam sujud itu kan ada yang disebut dengan sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Ridwan? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena kita mendapatkan suatu nikmat. Nah, sujud yang dilakukan karena kita itu mendapatkan suatu nikmat. Kemudian tadi yang kedua menurut Adli itu ada yang disebut dengan sujud tilawah. Coba sujud tilawah, siapa yang tahu? Sujud tilawah itu apa? Silakan. Sujud yang dilakukan karena kita mendengar atau mendengar ketika kita mau melaksanakan sholat atau di luar sholat dan di dalam sholat. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan sujud sahwi. Apa sujud sahwi? Siapa yang tahu sujud sahwi? Sujud sahwi itu apa? Sujud yang dilakukan untuk membuat suatu proyek. Sebab sekarang kita itu akan membuat suatu proyek di mana pembelajaran ini adalah pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Nanti dikelompokkan, ini ada 4 kelompok. Jadi kalian
3, kelompok 4. Setelah sudah menerima untuk pembuatan daripada satu proyek, berarti kalian silakan untuk mengerjakan. Lihat kalau misalkan di dalam buku materi apa saja yang di dalam pembelajaran sujud tersebut. Nah, cari di dalam buku. Kemudian nanti kalau misalkan tidak ada yang tidak dipahami, boleh menanyakan. Waktunya minimal 20 menit. 20 menit. Silakan kerjakan. Kelompok yang sudah selesai maju ke depan untuk memaparkan hasil karyanya. Silakan. Kelompok berapa yang sudah? Nah, dan barusan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah maju ke depan. Nah, untuk penilaian dari hasil kerja kalian, kerja kelompok kalian, Ibu akan memberikan reward kepada kalian yang paling bagus. Tetapi ini bagus semuanya, ya alhamdulillah. Nah, tapi ada satu kelompok yang paling bagus di dalam penataannya, yaitu kelompok berapa? Kelompok 2 dan sebelum berakhirnya pembelajaran, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, kerjakan di rumah. Nah, ini harus selesai di minggu depan. Jadi kumpulkan minggu depan. Tas, rekat. Tas, potong. Terima kasih kepada semuanya. Ibu akan bertanya, apakah pembelajaran hari ini dengan cara menggunakan project basic learning atau kelompok 1 dan 2 menggunakan mind mapping, terus kelompok 3 dan 4 menggunakan daripada scrapbook, apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Atau bisa dipahami? Bisa. Membosankan
untuk pertemuan minggu besok kita akan bertemu dengan judul Daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani Abbasiyah. Sebelumnya Ibu akan menutup dengan doa. Silakan untuk memimpin doa. Rifan. Biasa kami menjalan tahu pulang, langkah baik dari berdoa mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.